Kenapa Habib Syekh bisa mempengaruhi kebijakan Pemda Banyuwangi? Kenapa untuk menolak harus izin sana? Ini pertanyaan saya, Pak, tolong dijawab. Dimanfaatkan oleh Syekh Abdul Qadir As-Sigaf pada saat konser di Malaysia, yang mana dalam syair Yahlal Waton di situ ada kalimat Indonesia Biladi, Indonesia dalam negeriku, dirubah menjadi Malaysia Biladi. Pada tanggal 31 Desember di penghujung tahun, ternyata Habib Syekh benar-benar dihadirkan dalam acara tersebut. Apa sekarang yang akan dilakukan oleh teman-teman? Kami siap untuk jihad mendatangi acara tempat acara, kita usir secara paksa Habib Syekh dari bumi Belambangan. Andai kata waktu itu kami tidak bisa mengkondisikan, demi Allah, cewek sudah. Sekarang baru saya buka, kemarin saya tidak pernah buka. Itu terus terang juga didesak oleh tokoh-tokoh, terutama kaum muhibin, yang utamanya adalah para, ya boleh disebut kiai-kiai yang ada di Banyuwangi ini, juga mendesak kepada Pemda untuk tetap dilaksanakan. Ya maksudnya kiai yang muhibin. Ya. Apa yang telah diperjuangkan oleh masyarakat Banyuwangi yang tergabung dalam PWILS ini adalah masalah yang cukup serius. Karena apa? Karena ini terkait dengan pelurusan sejarah yang telah diporak-porandakan oleh klan imigran Yaman ini. Apa yang digaungkan oleh Habib Syekh ini sangat menyesatkan sekali. Bagaimana kemudian pemerintah menggunakan anggaran APBD untuk mendatangkan Habib Syekh. Di sisi lain, kita lihat beberapa waktu yang lalu, PWILS mengadakan acara untuk merayakan Hari Santri dan mendatangkan Kiai Iman. Pemerintah dengan sigapnya meminta agar acara tidak dilangsungkan dengan alasan kondusivitas. Padahal acara tersebut tidak menggunakan dana APBD. Pemerintah memaksa untuk menghentikan acara tersebut. Nah, sekarang acara yang akan mendatangkan Habib Syekh ini menggunakan dana APBD. Kemudian masyarakat tidak terima. Karena yang didatangkan oleh pemerintah tersebut adalah Habib Syekh. Keturunan imigran yang menjadikan selawat yaitu sebuah komersil. Dan narasi syairnya cenderung menyesatkan anak-anak bangsa. Dan saya mendapatkan kabar dalam bentuk voice bahwa Habib Syekh katanya akan tetap didatangkan. Dan ini dikhawatirkan menjadi gesekan-gesekan fisik nanti ketika ini terus dipaksakan. Hanya mendatangkan Habib Syekh yang notabene orang nggolim 100 juta. Lek meng perkara mandine donga, Pak, di Banyuwangi enggak kalah jauh yang tentang mandine donga. Indahnya suara sholawat, bangun jiwa, mahatin Nabi, mahabatan Nabi dan yang lain-lain. Lebih merdu suaranya. Pengunjungnya enggak kalah banyak. Kalau tadi jenengan memerintahkan Pak Kaur Kesra untuk selalu komunikasi, apa sih? Kenapa Habib Syekh bisa mempengaruhi kebijakan Pemda Banyuwangi? Kenapa untuk menolak harus izin sana? Ini pertanyaan saya, Pak, tolong dijawab. Kenapa Pemda Banyuwangi biar kowe sing teko apa ora? Kan ujungnya ke sana. Ini ono kok ngene, Bib. Kon wani teko ora, Bib? Loh, kenapa tiga kutusan kowe rasa moro, Bib? Lek kowe njaluk kompensasi tak bayar. Kalau Pemda nggak berani bayar, kami PWILS siap urunan memberikan kompensasi dengan Habib. Ya. Justru Syekh Abdul Qadir As-Sigaf itu yang balik. Apa buktinya? Satu, syair penyemangat perjuangan NU yang namanya Yahlal Waton itu pernah diajukan hak paten, diakui oleh Habib Syekh, diklarifikasi setelah ketahuan publik. Sebelum ketahuan publik ini sudah diajukan hak paten. Itu yang pertama. Yang kedua, masih sama syair Yahlal Waton yang merupakan lagu Mars memberikan semangat perjuangan NU untuk memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu juga
dimanfaatkan oleh Syekh Abdul Qadir As-Segaf pada saat konser di Malaysia, yang mana dalam syair Yahlal Waton di situ ada kalimat Indonesia Biladi, Indonesia adalah negeriku, dirubah menjadi Malaysia Biladi. YouTube beredar. Ya, yang ketiga, dalam beberapa konser Habib Syekh mengatakan merubah syair Padang Bulan yang katanya Rizik adalah gurunya NU, Rizik adalah idolanya NU. Sejak kapan Pak NU berdiri tahun 1926? Rizik itu lahir tahun berapa? Yang kedua, selama ini jangankan memberikan kontribusi, jangankan memberikan nilai atau memberikan semangat perjuangan kepada NU, justru Riziklah yang telah mencela, mencaci maki tokoh dan idola NU Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, saya yakin dalam konteks ini yang disampaikan oleh Pak Bram tadi, Syekh Abdul Qadir As-Segaf adalah yang zalim, bukan yang mazlum. Ki Ageng, dengan hasil hearing tadi, kira-kira apa yang dapat diperoleh dari kesimpulan itu? Terima kasih. Jadi saya atas nama Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia, pimpinan daerah Kabupaten Banyuwangi dan Laskar Sabila. Setelah ini adalah langkah terakhir kami menyampaikan aspirasi kami kepada wakil-wakil kami yang ada di DPRD. Alhamdulillah hari ini kami diterima dengan baik oleh Komisi 1 yang membidangi masalah pemerintahan dan masalah hukum. Tadi sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah daerah diwakili Pak Asisten Pemerintahan, Kesra dan beberapa kepala badan. Jadi kami sudah sampaikan bahwa kalau memang tadi statementnya kan butuh keadilan, karena pemerintah tidak bisa berpihak kepada salah satu dan yang lainnya. Nah, sekarang kami tuntut, kami dulu tanggal 22 Oktober tahun 2024 dalam rangka peringatan Hari Santri Indonesia. Ini Hari Santri, undang-undang ini. Jadi kepentingan nasional kami menyelenggarakan event pengajian akbar dengan mendatangkan sholawatan di RTH Maron sama dengan hari ini yang diagendakan oleh pemerintah, dengan tanpa dibiayai oleh pemerintah daerah. Bahkan kami mengajukan permohonan, kami tidak diindahkan. Tapi faktanya sekarang diberikan izin oleh Polresta, besoknya dicabut oleh Polres. Berarti Polres sudah tidak independen, pertama. Kedua, dipersulit kami sampai ada rakor 1, rakor 2. Intinya acara peringatan Hari Santri Nasional yang kita selenggarakan di RTH Maron yang dihadiri oleh Kiai Mahyudin tidak diperkenankan. Kami nerima waktu rakor di Polresta dipimpin oleh Kapolresta Banyuwangi. Kami terima, padahal ini tidak mengutik-utik, tidak menggunakan biaya daripada APBD. Kita urunan, warga masyarakat, para santri urunan dengan ikhlas. Ditolak, kami nerima. Dialihkan ke tempat tertutup di Uniba, kami terima, kita laksanakan. Tapi sekarang yang kami tuntut, karena ini menggunakan anggaran APBD dan ini tidak keputusan nasional, refleksi akhir tahun itu adalah kebijakan pemerintah daerah Banyuwangi. Ironisnya menggunakan APBD menghadirkan orang yang kita komplain, keturunan daripada antek Belanda, Habib Syekh, itu yang kita memerintahkan. Silakan soal masalah sholawatan, doa-doa bersama, refleksi air laut, silakan dilaksanakan. Tapi asalkan jangan menghadirkan Habib Syekh. Ini APBD. Kami menuntut keadilan, kesamaan sebagai warga negara dan warga masyarakat Banyuwangi. Jadi Bupati dalam hal ini harus bijak, Kapolresta harus bijak. Kami punya jejak rekam kejadian-kejadian yang lalu. Kalau sampai dibacakan, saya tidak terima. Selaku pimpinan Perjuangan Wali Songo Indonesia, saya akan gugat kepada negara, kepada KPK, kepada Presiden. Demikian. Dan alhamdulillah tadi sesuai dengan kesepakatan bahwa perwakilan kami di DPRD Kabupaten Banyuwangi akan memperjuangkan. Karena yang jelas Hari Santri Nasional itu adalah keputusan negara, diperingati secara nasional. Itu pun kita minta bantuan
untuk pelaksanaan kegiatan tidak direspon oleh pemerintah daerah dan semuanya. Termasuk anggota DPR kita kasih sirkuler, tidak ada yang membantu. Sekolah kepala dinas tidak ada yang membantu, tidak peduli. Padahal dia itu menikmati uang rakyat, hasil dari kemerdekaan yang dulu diperjuangkan oleh para pendahulu kita pahlawan-pahlawan, termasuk NU dengan jargon, dengan semangatnya Yalal Waton. Gageng, ini dengan dipaksakannya Habib Syekh hadir di Banyuwangi ini, apakah memang murni inisiatif dari Pemkab Banyuwangi atau mungkin ada pihak tertentu yang memaksakan supaya Habib Syekh hadir di Banyuwangi? Kami tidak berandai-andai, Mas. Yang jelas sekarang ini yang punya kompetensi adalah pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Penguasanya bupati menggunakan anggaran APBD. Ya, ini refleksi akhir tahun mengundang hadirkan keturunan antek Belanda yang telah membodoh-bodohi menjajah Nusantara waktu itu. Sementara kami, Laskar Sabilah dan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Banyuwangi memperingati Hari Santri Nasional. Ini kepentingan nasional. Kita tidak dibantu, kita dipersulit, izin sudah dikeluarkan dicabut kembali, dan gambar ironisnya bedrock kami yang ada di Maron, gambarnya Kiai Maduddin, gambarnya Kiai Alawi dan sebagainya, suruh nutup sama polisi. Ditutup sama polisi gambarnya itu. Jadi pengajian ditutup, kita tidak pernah komplain, kita diam. Kita ngikuti demi keamanan, diarahkan ke tempat tertutup, kita makanya kita gelar di UBI. Nah sekarang ini yang kita tuntut, Habib Syekh jangan turun di Banyuwangi, apalagi gelar acara refleksi sholawatan di Maron. Ini kami berani komplain, tolong diingat bahwa kepolisian, pemerintah daerah pernah mendolimi kami pada tanggal 22 Oktober 2024. Ini yang kita tuntut. Makanya ini nasional, peringatan hari, hei PBNU, hei pengurus NU seluruh Indonesia. Ingat, kami didolimi oleh pemerintah daerah. Kami menggelar acara peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2024 yang lalu, 2024 yang lalu dengan menghadirkan Kiai Maduddin. Itu ditolak dan gambarnya Kiai Maduddin ditutup, izinnya dicabut, dan kami tidak diberi, minta sumbangan aja nggak ada yang mengindahkan. Tapi kita semangat hari ini karena ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Banyuwangi, dan ini bukan event, bukan kepentingan nasional, ini kepentingan hanya internal Banyuwangi di APBD dan mendatangkan Habib Syekh, orang yang kita lawan. Makanya tolong, gimana nanti hiroh kita sebagai pejuang kepribumi Nusantara dengan adanya kedolongan macam ini. Perlu kami sampaikan semuanya agar memahami permasalahan yang sekarang kita perjuangkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan terakhir, Ki. Jika nanti pada tanggal 31 Desember di penghujung tahun ternyata Habib Syekh benar-benar dihadirkan dalam acara tersebut, apa sekarang yang akan dilakukan oleh teman-teman? Kami siap untuk jihad, mendatangi acara, tempat acara, kita usir secara paksa Habib Syekh dari bumi Belambangan. Selanjutnya, kalau saya masih selamat, tidak masuk penjara, maka saya akan melaporkan pemerintah daerah telah menggunakan dana APBD untuk kepentingan refleksi ini. Dari mulai tahun sekarang, tahun yang kebelakang, pokoknya nilainya harus bisa diterima sebagai prasyarat untuk melakukan. Andai kata waktu itu kami tidak bisa mengkondisikan, demi Allah, cewek sudah. Sekarang baru saya buka, kemarin saya tidak pernah buka. Karena kami menghargai yang keamanan. Langsung saja, karena ini diskusi dan ini namanya Erin itu mendengarkan ada dokumen dan nanti akan menjadi pegangan kita bersama. Kita sebagai warga negara yang taat aturan dan hukum, mari sama-sama menduduki hak masing-masing. Kalau kemarin 3 bulan yang lalu apa disampaikan itu tadi benar, dan saya juga ikut terlibat. Saya sangat menyayangkan pemerintah daerah Banyuwangi yang katakan tutup mata dengan warganya sendiri. Oleh karena itu, hari ini yang namanya refleksi Banyuwangi ini maksudnya menampilkan prestasi-prestasi dalam satu tahun. Ketika berbicara tentang sholawat, ini perlu saya tanyakan lagi. Sekarang ini sholawat menjadi bisnis. Pak Bro, saya minta tolong jawab sekarang.
Anggaran udah habis berapa? Kalau di DPR itu 100 juta. Ini 100 juta. 100 juta. Kemarin kita ngadakan acara ada bantuan dari BPD. Nggak ada rupiah pun nggak ada. Terima kasih. Dan pemerintah beberapa respon kita intimidasi. Kalau kita sebagai pribumi, nenek moyang kita yang memperjuangkan kemerdekaan ini, mestinya menghargai pribumi. Kok kita malah dibodohi yang selama ini mereka tercatat dalam sejarah? Kalau kita sebagai muslim yang menjadi dasar pertama Al-Quran, saya baca ayatnya. Desember 2024. Makanya kita perlu sampaikan ini. Coba kita simak wawancara saya tadi malam dengan tokoh Banyuwangi ya di channel Tanda Kejadian. Yang barangkali belum nonton, silakan disimak berikut ini. Apakah benar itu? Satu, bahwa apapun yang terjadi walaupun ada penolakan dari PWILS ya, demo berjilid-jilid sampai 2 kali, sampai ada hearing di DPR, apapun yang terjadi, benarkah Habib Syekh akan tetap didatangkan di Banyuwangi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apakah betul Habib Syekh tetap didatangkan di Banyuwangi di akhir tahun ini? Insya Allah begitu ya. Karena ini Masih tetap A1 sudah dikatakan Ya, akan tetap dipertahankan untuk hadir di hadir Banyuwangi. sama seperti di Tulungagung. Tulungagung. Ya, Tulungagung. Jadi tetap dihadirkan. Ya, Karena Pemda sendiri itu terus terang juga didesak oleh tokoh, terutama kaum muhibin yang utamanya adalah para, ya boleh disebut kiai-kiai yang ada di Banyuwangi ini, juga mendesak kepada Pemda untuk tetap dilaksanakan. Ya maksudnya kiai yang muhibin, ya. ya itu ya. Jadi apa alasannya kira-kira? Padahal berpotensi timbulnya konflik horizontal. Kenapa kok sampai dipaksakan? Adakah alasan? Ya persoalannya itu jelas ya, jelas. Ya di sini sama seperti para muhibin yang lain. Ya. Ya maksudnya kiai yang muhibin itu jelas. Ya ini kan menyangkut harga diri. Harga diri juga. Ya di sini inilah Pemda sendiri sebenarnya tidak ada masalah. Tapi di sini ada tekanan bahwa Habib Syekh itu tetap harus didatangkan karena ada tokoh yang terang-terangan mendukung ataupun menuding bahwa kelompok penentang yang menentang kedatangan Habib Syekh ini adalah, ya tahu sendirilah tokohnya itu sendiri. Iya. Jadi dan tokohnya ini juga seorang yang tokoh di Banyuwangi. Iya. Jadi seorang tokoh dari kalangan ulama yang ada di Banyuwangi. Iya. Begitu. Dan ini tadi panjenengan menyinggung masalah harga diri. Masalah ada hubungannya dengan harga diri, sehingga Habib Syekh apapun yang terjadi, walaupun berpotensi adanya gesekan, konflik horizontal, Habib Syekh akan tetap didatangkan, menyangkut harga diri. Ini harga dirinya siapa? Pihak mana ini, Ki? Begini, Iya. itu samalah seperti ya pengurus besar di satu organisasi di Nahdlatul Ulama. Mereka kan muhibin ya betul, mereka mendukung. Tapi setelah tahu kesalahan ini, apa yang salah, Habib yang salah itu seperti pencurian Jatman dirubah jadi Patman itu, apa berani menegur? Jadi betul ya, nggak berani ya. Nggak berani. Jadi walaupun tahu. Jadi di balik itu juga sama. Karena tokoh-tokoh yang ada di Banyuwangi ini, mereka dulunya adalah mondok ya, dan pondokannya itu adalah muhibin. Allah tahu. Bela kiai orang wani, bela Habib Wani. NU dijelek-jelekkan, dibelokkan sejarahnya, kalian diam. Buya Ma'ruf Amin, seorang ulama besar, dilecehkan, dibabi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.